Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik untuk semua teman-teman di rumah. Pokoknya sehat, sukses, bahagia, banyak uang, selamat dunia akhirat. Wah, pokoknya yang terbaik untuk teman-teman semua doanya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Rastra Ksatria. Oh, dan kisahnya kisah yang ditunggu-tunggu kita semua ya. Kisah Wasis dan Gali yang pastinya selalu seru nih untuk kisah Wasis dan Gali. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih ya, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-temannya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi ya. Siapin aja dulu kopinya, siapin dulu aja cemilannya, dan kita langsung masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jakarta Selatan. Menjemput Sobat Cecep di alam gaib. Kisah Wasis dan Gali. Malam itu, udara Jakarta terasa sejuk. Sedikit angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Wasis, Gali dan Cecep baru saja selesai melaksanakan tugas jaga di komplek perumahan tempat mereka bekerja sebagai petugas keamanan. Setelah berhasil membantu keluarga Komandan Sugeng, Wasis dan Gali makin semangat berdinas karena pasca kejadian tersebut, Komandan Sugeng yang terkenal tegas dan galak di mata Gali berubah 180 derajat menjadi baik dan ramah terhadap Wasis dan Gali. Bahkan setelah itu, beliau jadi sering datang ke pos jaga komplek perumahan hanya untuk sekedar mengobrol, menanyakan situasi, tidak lupa membawa banyak makanan, rokok, dan lain sebagainya. Malam itu, selesai berdinas, mereka pulang ke kos-kosan dengan berjalan kaki karena memang jarak antara komplek tempat mereka bekerja dengan rumah kos tidak terlalu jauh, hanya kurang lebih 15 menit bila ditempuh dengan berjalan kaki. Jalanan kampung yang mereka lalui masih cukup ramai oleh aktivitas malam, tetapi suasananya tetap sunyi. Hanya sesekali terdengar suara motor yang melintas. Wasis berjalan paling depan. Tubuhnya yang tinggi tegap dengan jaket hitam yang membalut erat, sepatu boots yang sering dipakainya kerja beradu dengan jalanan berbatu di bawah kakinya. Gali berjalan di tengah. Posturnya sedikit lebih kecil dari Wasis, tapi wajahnya selalu penuh dengan semangat. Ia memegang senter kecil di tangannya, menerangi jalan yang mereka lalui. Cecep, dia berjalan paling belakang. Kali ini, Cecep lebih banyak diam, sesekali menoleh ke belakang seperti memastikan jika tidak ada siapapun yang mengikuti mereka. Komandan Sugeng sekarang jadi baik banget ya, Sis. Beda banget sama dulu. Kalau datang marah-marah mulu, tanya Gali. Memecah kesunyian, suaranya terdengar lelah walau tetap mencoba santai. Ya kan aku sudah bilang, kalau beliau itu sebenarnya baik, jawab Wasis tanpa menoleh, pandangannya lurus ke depan. Lah, baik dari mana sih, Sis? Dulu aja kalau datang kontrol, lihat pos kita kotor dikit aja, lah bisa langsung berdiri, jigrak semua. Dikit-dikit push up, dikit-dikit push up, cetus Gali kesal. Ya kalau itu kan memang tugas beliau, Li, memastikan semuanya baik, jawab Wasis santai. Tapi gara-gara kita bantuin mertuanya kemarin, langsung baik banget ya sis ya. Tadi aja bawa rokok kesukaanku dia. Ujar Gali cengengesan. Cecep menarik nafas dalam. Tadi pas patroli kok Cecep dengar ada suara-suara aneh dari blok B. Itu kayak ada yang ngikutin kita gitu. Gali berhenti sejenak, lalu ia menoleh sedikit ke arah Cecep. Ngaco kamu, mana ada. Paling itu cuma suara anjing atau kucing liar. Tapi tadi kan gak ada yang lewat, Kang Gali. Sepi banget, timpal Cecep. Kali ini suaranya terdengar lebih ragu. Gali meledek.
Kamu itu kebanyakan nonton drama Korea, Cep. Makanya itu kamu gampang parnoan. Wasis menggelengkan kepala mendengar Gali yang tak pernah serius dalam menanggapi berbagai keadaan. Dia mengalihkan cahaya senter, memandang sekeliling dengan waspada, matanya menyapu pepohonan di sekitar jalanan yang mereka lalui. Daun-daun bergoyang lembut karena tiupan angin, lalu melanjutkan langkah. Kali ini sedikit lebih cepat. Jalanan mulai gelap. Lampu jalan yang mereka andalkan tak begitu terang. Wasis menatap Gali yang berjalan di sampingnya. Nyalakan sentermu juga. Gelap banget di sini. Gali mengangguk. Lantas ia menyalakan senter. Sinar senternya menyapu jalanan setapak di depan mereka samar-samar. Terdengar bunyi geberisik dari arah semak-semak yang berada di pinggir jalan. Kang Gali, Kang Wasis, dengar itu enggak? Cecep kembali membuka suara. Kali ini suaranya lebih serius. Gali mendengus pelan. Cep, kamu itu jangan ngarang-ngarang loh, Cep. Kita ini udah hampir rumah. Akan tetapi perasaan tidak nyaman masih saja terus menghinggapi Cecep. Terlebih lagi jalanan kala itu terasa lebih sunyi. Angin seolah-olah berhenti berembus. Tiba-tiba dari balik semak terdengar suara benda terjatuh. Wasis langsung menghentikan langkahnya. Gali dan Cecep ikut berhenti. Mata mereka tertuju ke arah sumber suara tersebut. Apa itu Kang Wasis? Tanya Cecep. Tapi belum selesai ia berbicara, Wasis sudah maju beberapa langkah menuju ke arah semak-semak. Dengan satu gerakan cepat, ia menyibak semak-semak tersebut dan ternyata yang ia temukan hanyalah seekor kucing liar yang melompat kaget keluar dari tempat persembunyiannya. Cuma kucing, Wasis berdecak kesal. Ayo lanjut, gak usah panik. Hanya gara-gara hal kecil seperti ini. Tahu ini si Cecep, parnoan banget. Kata padeku, kita itu sebagai petugas keamanan harus selalu waspada setiap saat. Tapi bukan berarti parnoan kayak kamu, Cecep. Sungut Gali kesal karena perjalanan pulang mereka yang harusnya gembira menjadi terasa tidak nyaman. Mereka bertiga lalu melanjutkan perjalanan. Gali diam-diam berusaha menahan tawa ketika ia mulai menyadari perubahan pada wajah Cecep hanya karena tingkah kucing di semak-semak tadi. Setelah melewati pertigaan kampung, suasana pun semakin sepi. Jalanan yang harus mereka lalui kini diapit oleh kebun yang luas di kanan dan kirinya. Lampu-lampu jalan sudah semakin jarang. Hanya sesekali terlihat cahaya remang dari rumah-rumah yang berada di kejauhan. Gelap semakin pekat. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang terdengar. Wasis terus berjalan mantap di depan. Sementara Gali masih sibuk memegangi senternya, memeriksa setiap sudut jalan yang mereka lalui. Di belakang, Cecep merasa semakin cemas. Udara di sini terasa lebih dingin. Bulu kuduknya perlahan merebak. Kenapa rasanya jalan pulang teh terasa tambah jauh ya? Tanya Cecep. Suaranya terdengar sedikit tegang. Gali melirik ke arah belakang tanpa memperlambat langkah. Enggak tuh, biasa aja. Paling beberapa menit lagi juga sampai. Cecep mengangguk pelan. Rasa takut sudah mulai menyelimutinya. Di kanan jalan, di balik bayangan pohon-pohon besar yang rimbun, tiba-tiba saja pandangan Cecep menangkap sesuatu yang aneh. Kini matanya tertuju pada sosok seorang perempuan yang berdiri di bawah salah satu pohon yang rimbun. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan wajah menatap tajam ke arahnya. Mata perempuan itu hitam legam, terus mengikuti setiap gerakannya. Cecep terkejut, tubuhnya terasa kaku seketika. Ia menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi lehernya, tapi ia tidak berani berbicara. Sosok tersebut tampak begitu nyata. Semakin lama tatapan mata perempuan itu seolah seperti menusuk ke dalam jiwanya. Hawa di sekitaran Cecep berubah dingin, bahkan dinginnya kini sampai menembus tulang. Wasis dan Gali yang berjalan di depannya tampak tidak menyadari apa yang dilihat Cecep. Mereka masih terus saja melangkah seperti biasa, sesekali bercanda ringan untuk mengisi kesunyian malam. Sementara itu, Cecep terus mencoba memalingkan pandangannya dari sosok perempuan yang ada di bawah pohon, tapi sulit. Ya, sosok perempuan asing itu masih berada di sana, tetap berdiri diam, tatapannya semakin tajam menusuk.
butuh banyak usaha, sampai akhirnya Cecep bisa menguasai diri sendiri. Saya capek, kata Cecep tiba-tiba. Ia lalu kemudian mempercepat langkah, melangkahi Gali dan berjalan sejajar dengan Wasis. Gali menoleh sedikit, alisnya terangkat. Capek, tumben, kerja bareng, kamu juga banyakan duduknya. Masa iya capek, lebay kamu, Cep. Namanya juga manusia, jawab Cecep. Suaranya sedikit gemetar. Saya duluan ya. Pengen cepat sampai, rasanya badan saya mau udah capek banget. Gali tertawa kecil, berjalan di belakang mereka. Capek apa takut, Cep? Tapi kok muka kamu kelihatan pucat gitu? Jangan-jangan kamu kebelet berak ya? Apa jangan-jangan udah keluar, Cep? Diam, saut Cecep. Ia lebih tegas daripada biasanya. Ia berusaha menjaga suaranya tetap tenang, tapi jelas rasa takut menguasai dirinya. Sosok perempuan tadi masih terbayang di matanya. Ia semakin mempercepat langkah, bertambah berat langkahnya terasa. Mereka melanjutkan berjalan. Cecep terus mempercepat langkah, seolah ada sesuatu yang mengejarnya. Ia berusaha mengendalikan nafas, tetapi degup jantungnya terasa semakin cepat. Sesekali ia menoleh ke arah belakang, memastikan bahwa sosok perempuan itu tidak mengejarnya. Namun yang ia lihat hanyalah kebun gelap yang sunyi, tanpa ada tanda-tanda keberadaan perempuan misterius yang dilihatnya tadi. Kenapa kamu tergesa-gesa gitu, Cep? Tanya Wasis yang mulai menyadari perubahan sikap atas Cecep. Tidak ada yang mengejar kita. Kamu gak perlu takut. Cecep menelan ludah lagi. Kali ini lebih sulit dari sebelumnya. Tidak ada apa-apa. Saya mah cuma pengen cepat sampai aja. Saya udah capek. Gali menepuk bahu Cecep dari belakang mencoba bercanda. Kalau takut ya bilang aja, Cep. Ya jangan pura-pura capek, tenang aja. Ada saya sama Wasis. Aman. Cecep hanya menggeleng. Ia tidak ingin memperpanjang obrolan. Semakin mereka mendekati tempat kos, perasaan tidak nyaman semakin terasa kuat. Udara juga terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menekan dada Cecep. Ketika mereka akhirnya melihat lampu dari warung kecil yang berada di dekat kos tempat tinggal mereka, Cecep merasa sedikit lebih lega. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan dirinya, tapi bayangan sosok perempuan misterius tadi masih jelas berada di dalam pikirannya. Tidak mudah diusir begitu saja. Cecep menunduk sedikit, mencoba mempercepat langkah untuk menuju lampu terang yang ada di depan, seolah ia ingin segera keluar dari kegelapan malam. Wasis berhenti di depan warung, menunggu Cecep dan Gali yang berjalan lebih lambat di belakangnya. Sudah dekat, kita sudah hampir sampai, katanya dengan nada ringan. Katanya kamu ingin segera istirahat. Cecep tidak menjawab. Ia hanya mengangguk cepat dan melangkah melewati Wasis. Ia tidak mau berhenti terlalu lama di tempat itu. Cecep terus merasa ada yang mengawasinya dari arah kegelapan. Sesuatu yang tidak ingin dia lihat lagi. Setibanya di kos, Cecep langsung bergegas masuk ke dalam kamarnya. Pintu kamar ditutup rapat dan dikunci dari dalam, seolah ia tidak ingin diganggu malam ini. Wasis dan Gali yang melihat tingkah aneh dari Cecep saling berpandangan. Keduanya merasa heran, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Mungkin Cecep benar-benar merasa lelah seperti yang dikatakannya tadi di perjalanan. Aneh anak itu. Kebelet beneran kayaknya dia ya, Sis, ucap Gali sambil menggeleng pelan. Wasis mengangkat bau. Mungkin capek beneran. Udah biarin aja, kita juga harus istirahat. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kamar kos yang letaknya memang bersebelah dengan kamar Cecep. Kamar sederhana itu hanya berisi 2 kasur di lantai, kipas angin, dan beberapa barang pribadi. Wasis langsung duduk di atas kasur, melepas sepatu bootsnya dan berbaring sejenak, merasakan tubuhnya yang lelah setelah seharian ini bekerja. Sementara itu, Gali duduk di kursi kecil yang ada di dekat meja, membuka bungkusan makanan ringan yang tadi mereka sempat beli dalam perjalanan pulang. Sis, kamu ngerasa gak sih kalau si Cecep itu kelihatan aneh tadi? Tanya Gali sambil mengunyah keripik dengan santai. Wasis membuka matanya, menoleh ke arah Gali. Aneh gimana sih, Li? Ya itu tadi,
Sejak kita lewat kebun tadi itu loh, dia itu kelihatan kayak lebih cemas aja dari biasanya. Jawab Gali. Ya emang, dia dari dulu emang nyebelin sih. Tapi kan biasanya dia nggak begitu aneh kayak tadi deh, Sis. Wasis menengus. Entahlah, bisa saja. Kita nggak ada yang tahu apa yang dilihatnya tadi. Kalau dia memang nggak cerita. Gali mengangguk malas sebenarnya. Ia masih merasa ada yang janggal. Tapi karena rasa lelah yang ia derita, dia tak mau terlalu banyak berpikir. Malam sudah larut. Ya, mereka berdua juga butuh istirahat. Gali kemudian berdiri dan berjalan ke arah pintu, berniat mengambil angin segar dari luar kamar. Namun, begitu pintu kamar terbuka, Gali terhenti seketika. Di ambang pintu kamar mereka sudah berdiri Cecep. Tetapi sosok Cecep yang ada di depan Gali malam ini bukanlah Cecep yang biasa. Wajahnya tampak berbeda, pucat, disertai dengan tatapan tajam yang mengerikan. Mata Cecep kosong, tapi juga seolah dipenuhi kemarahan. Tubuhnya terlihat kaku, perlahan bergerak aneh mendekati pintu kamar Wasis dan Gali. Nafasnya terdengar berat, bibirnya bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Cep, ngapain kamu, Cep? Gali berusaha memanggilnya, namun suaranya tercekat. Wasis yang masih berbaring di atas kasur langsung segera bangkit dan menoleh ke arah pintu. Ada apa, Li? Gali tidak menjawab. Ia masih terpaku di tempatnya, matanya terkunci pada sosok Cecep yang berjalan semakin mendekat. Langkah Cecep kaku dan perlahan. Sorot matanya tajam seperti mata hewan buas yang siap untuk menerkam mangsanya. Di dalam dirinya, Wasis juga mulai merasakan jika ada sesuatu yang salah. Nalurinya mengatakan akan ada bahaya yang mengancam. Tiba-tiba saja Cecep menggeram pelan. Suara geraman itu dalam dan tidak wajar, seperti bukan datang dari sosok seorang manusia. Gali mundur selangkah. Ia merasa ada yang tidak beres. Sis, Wasis, suaranya kini penuh kebingungan. Ini Cecep kenapa, Sis? Sis, dia kenapa, Sis? Belum sempat Gali menyelesaikan kalimatnya, Cecep melompat dengan cepat ke arahnya, menerjang Gali. Tubuh Gali tersungkur ke lantai. Diiringi suara benturan keras, Cecep menjepit tubuh Gali dengan kekuatan yang tidak biasa. Tangannya mencengkram leher Gali, membuatnya kesulitan bernafas. Cep, ngapain kamu, Cecep? Malam-malam malah ngajak main Smackdown. Ini sakit beneran loh, Cok, ujar Gali tersengal-sengal. Wasis yang melihat kejadian itu langsung bangkit dan mencoba menarik Cecep dari tubuh Gali. Cecep, kamu ngapain, Cep? Lepasin Gali, Cep, lepas. Kekuatan Cecep benar-benar di luar dugaan. Tubuhnya kini terasa begitu kuat. Setiap gerakan Wasis untuk berusaha memisahkan mereka berdua tidak juga membuahkan hasil. Cecep seperti bukan dirinya lagi. Tubuhnya bergerak dengan cepat dan agresif, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan. Tangannya terus saja menekan leher Gali dengan keras, membuat Gali mulai terbatuk-batuk, matanya terbelalak kesakitan. Sis, tolongin ini, Sis. Wasis setelah mengeluarkan seluruh tenaga, pada akhirnya ia berhasil menarik Cecep dari Gali, melepaskannya. Meski begitu, Cecep belum juga menyerah. Ia menggeram lebih keras lalu mencoba menyerang kembali, dan kali ini Wasis adalah sasaran serangannya. Tatapan matanya penuh dengan kebencian, seolah-olah dia ingin menghancurkan apapun yang ada di depannya. Wasis menghindar dan berusaha memegangi kedua tangan Cecep agar tidak kembali menyerang lagi. Gali, cepat bangun, Li, teriak Wasis. Keringat mulai membasahi wajahnya. Ia berusaha sekuat mungkin untuk menahan Cecep, sedangkan tenaganya hampir habis karena lelah seharian bekerja. Gali yang masih terengah-engah di atas lantai berusaha bangkit sambil terus memegangi lehernya. Wajahnya memucat, tetapi dia tahu jika mereka harus bertindak cepat. Kenapa selalu aku yang jadi sasaran pertama sih kalau ada urusan perdemitan kayak gini, jancuk? Dia sebenarnya kenapa sih, Sis? Gumam Gali dengan suara serak, masih terkejut dengan serangan tiba-tiba dari Cecep barusan. Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya dia kerasukan, saut Wasis. Matanya terus fokus pada Cecep yang masih meronta-ronta ingin membebaskan diri. Tubuh Cecep bergerak ganas, matanya liar, terus mencoba melepaskan diri dari cengkraman Wasis. Gerakannya seperti orang yang kehilangan akal.
Gali pada akhirnya berhasil berdiri. Meskipun tubuhnya masih sempoyongan, mereka berdua kini dihadapkan pada situasi yang jauh di luar kendali. Wasis dan Gali berusaha sekuat tenaga untuk menahan Cecep yang masih saja kerasukan. Mereka berkeringat, masing-masing menggenggam erat tangan dan kaki Cecep yang terus saja meronta. Kekuatan Cecep malam ini seolah-olah berbeda, bertambah berlipat ganda. Tangannya kini sangat sulit dijinakkan, setiap gerakannya penuh oleh kebencian dan amarah yang Wasis dan Gali tidak mengerti. Pegang tangannya lebih kuat, Li. Perintah Wasis dengan suara terengah-engah sembari berusaha menahan kaki Cecep yang terus saja menendang-nendang. Gali menundukkan tubuhnya lebih dalam, memegang erat lengan Cecep yang terus saja mencoba untuk lepas. Kita tidak bisa begini terus, Sis. Ini bocah harus segera ditenangkan ini. Kalau enggak ya kita yang akan celaka berdua. Duh, anak ini kemasukan setan apa sih? Kok tiba-tiba aja jago gelut yo? Wasis tahu perkataan Gali ini benar, tapi mereka berdua tidak punya banyak pilihan. Tak ada waktu untuk memanggil bantuan, dan yang bisa mereka lakukan saat ini hanyalah memastikan Cecep tidak melukai dirinya sendiri atau melukai mereka berdua. Wasis kemudian mulai membaca doa-doa pengusir setan. Dia sangat yakin jika temannya itu mengalami kerasukan, dan benar saja. Perlawanan Cecep pun perlahan mulai melemah. Gerakannya yang tadinya liar tak terkendali kini mulai melambat. Tatapan matanya yang tadi penuh amarah kini tampak kosong. Akhirnya Cecep berhenti meronta. Tubuhnya terkulai lemas, nafasnya mulai teratur kembali, matanya terpejam perlahan. Wasis dan Gali merasa lega, tapi mereka juga bingung. Ya, mereka berhasil menenangkan Cecep, tapi anehnya Cecep tidak kunjung bangun. Dia terus terbaring di lantai dengan tubuh yang seolah tak bernyawa. Nah, kok dia malah tidur ya? Enak banget, habis ngamuk-ngamuk malah molor, ujar Gali. Nadanya kesal, tapi ada rasa khawatir akan sahabatnya itu. Sis, dia udah gak kesurupan lagi kan? Tapi kenapa gak bangun-bangun ya, Sis? Sis, apa dia semaput jangan-jangan, Sis? Wasis segera memeriksa nadi di pergelangan tangan Cecep. Jantungnya masih berdetak, walau lemah, nafasnya pun masih ada. Tapi aneh, Cecep seolah-olah sedang tertidur sangat nyenyak. Entahlah, sepertinya ada yang salah dengan Cecep. Gali terduduk di lantai, menatap Cecep yang kini tampak damai, tapi tidak juga memberikan tanda-tanda akan segera sadar. Apa yang sebenarnya terjadi ya, Sis? Kalau menurutku ini kayaknya bukan kerasukan biasa deh. Apa ini jangan-jangan ada hubungannya sama... Wasis menghela nafas panjang, berusaha berpikir dengan cepat. Jangan-jangan Sukma Cecep sudah dibawa ke alam gaib. Gali terdiam beberapa saat mendengar penjelasan Wasis. Kenapa Cecep? Kenapa harus Cecep yang diambil, sedangkan teman mereka yang satu ini tak pernah membuat kesalahan apapun? Loh, kok bisa ya, Sis? Emangnya dia kenapa, Sis? Lah, apa jangan-jangan ini bocah tadi kencing sembarangan ya pas patroli sama kamu tadi, Sis? Ucap Gali cemas. Wasis segera memejamkan mata, mencoba untuk menerawang apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya itu. Dia mulai merasa curiga jika ini semua ada hubungannya dengan apa yang sudah Wasis dan Gali lakukan kemarin di rumah Komandan Sugeng untuk mengobati mertuanya. Tidak lama kemudian, Wasis membuka matanya, lalu menatap ke arah Gali. Sukma Cecep dibawa ke alam gaib. Alam gaib kerajaan siluman ular, Le. Ternyata kejadian kemarin di rumah Komandan Sugeng masih berbuntut panjang, ujar Wasis setelah menerawang. Walah, jadi siluman ular kemarin itu masih punya bos lagi toh, Sis? Lah repot ini, Sis. Kasihan banget ya si Cecep. Kok malah dia yang kena sasaran ya? Ujar Gali. Ya, walaupun Gali dan Cecep sering berdebat dan bertengkar, tetapi sesungguhnya Gali sangat perhatian dengan sahabatnya itu. Rasa khawatir mulai menyelimuti dirinya. Wasis dan Gali saling memandang tegas setelah menyadari bahwasanya Sukma Cecep telah dibawa ke dalam kerajaan gaib siluman ular. Kita harus meraga Sukma.
untuk bisa membawa kembali Sukma Cecep, ujar Wasis tegas tanpa banyak bicara. Mereka berdua sepakat untuk melakukan meraga Sukma. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak punya pilihan lain. Wasis segera memberikan isyarat kepada Gali untuk duduk bersila di depannya. Mereka menutup mata, lalu merapalkan mantra dan mulai memusatkan pikiran, menyiapkan diri untuk memasuki dimensi lain yang penuh dengan misteri. Tidak lama kemudian, mereka berdua mulai merasakan tubuhnya melayang ringan. Ketika mereka membuka mata kembali, Wasis dan Gali sudah berada di sebuah tempat yang asing. Alam yang kali ini mereka masuki terasa pekat dengan aura kegelapan. Atmosfernya menekan dengan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka berdua berdiri di tengah padang rumput kering yang luas, tetapi pemandangan di sekitarnya suram. Langit merah gelap dan kabut yang bergulung-gulung di kejauhan. Di depan mereka menjulang sebuah gerbang batu raksasa hitam legam dengan ukiran ular yang melilit di setiap sudutnya. Itu pasti istananya, kata Wasis sambil mengarahkan pandangannya ke sebuah bangunan besar yang berada di belakang gerbang. Istana itu berdiri dengan megah, dengan menara-menara tajam sekelilingnya, dikelilingi oleh tembok tinggi yang tampaknya mustahil untuk ditembus. Gali menatap tajam ke arah gerbang itu. Ada sedikit rasa gentar di hatinya. Kamu jalan duluan sih, Sah. Malas banget aku. Kalau ada apa-apa, pasti aku terus yang duluan diajar. Mereka berdua mulai melangkah maju, tetapi sebelum mencapai gerbang muncul sosok mengerikan di balik kabut. Ular-ular raksasa dengan tubuh bersisik, matanya merah menyala, dan lidah yang menjulur-julur keluar menghampiri mereka dengan cepat. Ular-ular itu mulai mengitari Wasis dan Gali, mendesis dengan ancaman. Pedang gaib Sukma Geni. Wasis berteriak lantang dan tangannya kini sudah tergenggam sebilah pedang yang membendarkan cahaya kuning kemasan yang memancarkan energi kuat. Keluarkan tombak pusaka mulih. Musuh kita kali ini tidak main-main, ujar Wasis yang langsung diamini Gali. Wasis bergerak lebih dulu dengan cepat. Ia menyabetkan pedang gaib andalannya ke salah satu ular yang datang menyerangnya. Serangan Wasis menghantam tepat di kepala ular itu, membuat lawannya mengeluarkan jeritan melengking sebelum tubuhnya meleleh lalu menjadi asap hitam. Gali tak mau kalah. Dia berkelit lincah dari serangan ular lain, lalu dengan tombak pusaka pamor lurus, dia membalas dengan tusukan kuat ke arah tubuh ular yang berusaha melilitnya. Ular itu pun rubuh dengan suara dentuman keras. Kita harus cepat ini, Sis. Jangan sampai mereka manggil lebih banyak bantuan ini, kata Gali dengan suara tegas. Tak butuh waktu lama, Wasis dan Gali berhasil menyelesaikan semua ular-ular itu. Dan setelah semua ular raksasa berhasil mereka lumpuhkan, gerbang batu raksasa itu perlahan-lahan mulai terbuka, seolah memberikan jalan kepada mereka berdua untuk memasuki istana gaib Ratu Siluman Ular. Ayo kita masuk nih, ajak Wasis pada Gali yang terlihat masih ragu-ragu untuk melangkah. Di dalam sana, suasana terasa semakin menakutkan. Aula besar yang penuh dengan patung-patung ular melingkar di tiang-tiang besar. Cahaya redup dari api berwarna hijau menyinari setiap sudut ruangan. Di ujung aula, duduklah sosok yang mereka cari, Ratu Siluman Ular. Ratu Siluman Ular tampak memukau sekaligus mengerikan. Wajahnya cantik tapi penuh dengan aura kebencian, dengan sepasang mata kuning yang bersinar terang. Rambutnya hitam panjang, namun tubuh bagian bawahnya berupa ekor ular raksasa yang melingkar di sekeliling singgasananya. Dia memegang tongkat berlapis emas yang ujungnya berbentuk kepala ular. Selamat datang. Kalian berdua adalah anak muda yang luar biasa. Begitu berani kalian memasuki wilayahku. Suara Ratu Siluman Ular dingin seolah penuh ancaman. Siluman Ular, kembalikan Sukma temanku si Cecep sebelum kami menghancurkan istanamu. Gali membentak keras. Dia sama sekali tidak takut pada sosok perempuan bertubuh ular itu. Sukma teman kalian sudah menjadi milikku, dan kalian tidak akan pernah mendapatkannya kembali. Sukma teman kalian itu
adalah sebagai pengganti dari sukma anak buahku yang kalian sudah musnahkan beberapa waktu yang lalu. Justru kedatangan kalian sekarang itu hanya untuk kematian. Wasis maju beberapa langkah. Ia tak gentar dengan ancaman tersebut. Kami tidak takut. Kami berdua akan membawa sukma teman kami kembali dengan cara apapun juga, baik-baik ataupun dengan cara yang tidak baik-baik. Ratu siluman ular itu tertawa. Suara tawanya menggema di seluruh ruangan penuh dengan kesombongan. Bodoh. Kalian sangat bodoh. Tidak akan ada yang pernah bisa melawanku di kerajaanku ini. Kalian berdua akan binasa seperti yang lain yang pernah mencoba. Dengan satu gerakan cepat, Ratu siluman ular itu mengayunkan tongkatnya dan tiba-tiba saja dari lantai muncul ular-ular kecil yang sangat banyak melompat lalu menyerang Wasis dan Gali. Ular-ular kecil tapi memiliki energi besar itu mulai mengelilingi tubuh Wasis dan Gali, membuat mereka sulit untuk bergerak. Wasis menatap sekeliling, tetap waspada. Ia menggenggam erat pedang gaib sukma geni. Dengan satu gerakan cepat, Wasis memotong kepala ular yang melesat dan hampir saja mematuknya. Sementara itu Gali, ia masih berjuang keras untuk menghancurkan lilitan-lilitan ular kecil yang ada di tubuhnya. Sis, ini ular jijikin banget sih, ujar Gali dengan raut wajah jijik melihat beberapa ular kecil yang sudah melingkar di beberapa bagian tubuhnya. Dengan teriakan penuh tenaga dalam, ia lalu menghancurkan semua ular-ular yang melilit tubuhnya. Di saat Wasis dan Gali masih sibuk dengan ular-ular kecil itu, Ratu siluman ular mulai merapal mantra. Matanya menatap tajam kedua anak muda itu yang masih sibuk dengan ular-ular kecil penuh dendam dan juga kebencian. Tongkat berkepala ular di tangan kanannya digenggam dengan erat. Dan tak lama kemudian, dua larik sinar hitam menggigitkan melesat cepat dari tongkat Ratu siluman ular menyasar Wasis dan Gali yang masih saja sibuk dengan ular-ular kecil di sekitaran mereka. Wasis yang memang selalu waspada hampir saja terlambat menyadari serangan licik dari Ratu ular itu. Wasis membuat gerakan berputar, tinju kirinya menghantam lantai. Terdengar suara ledakan kecil dan tiba-tiba muncul sinar biru redup yang membungkus mengelilingi sekitaran tempat Wasis dan Gali berdiri. Ya, Wasis membentuk perisai pelindung karena Gali pasti tak akan sempat menghindar dari serangan licik sang ratu ular. Sinar hitam melesat cepat menghantam perisai biru yang baru dibuat oleh Wasis. Terdengar suara dentuman keras disertai percikan api. Perisai biru buatan Wasis hancur berantakan. Tubuh Wasis dan Gali terpental ke arah belakang. Ular-ular kecil yang tadi mengelilingi mereka ikut berhamburan terkena serangan dahsyat si ratu ular. Asem, curang banget ini sis. Ular-ular kecil tadi itu ternyata cuma pengalian aja sis. Sial, gerutu Gali sambil memegangi dadanya yang terasa berdenyut. Sis, ini kayaknya kita harus nyerangnya bareng-bareng deh. Kuat banget ya ini. Serunya lagi menyadari bahwa kekuatan Ratu siluman ular terlalu besar jika harus dilawan satu persatu. Kakinya mendorong kepala salah satu ular yang sudah tergeletak mati di dekatnya lalu bergidik jijik. Wasis mengangguk. Dia sadar bahwa kekuatan utama dari siluman ular ini adalah kelicikannya. Dia harus secepatnya mengakhiri semua ini karena semakin lama Sukma Cecep berada di alam gaib ini maka akan semakin berbahaya untuk keselamatannya. Perlahan Wasis bangkit berdiri. Mulutnya mulai merapal mantra aji dari mulai pedang gaib yang dipegang di tangan kanannya sampai tangan kanan sebatas siku mulai memancarkan sinar kuning kemasan samar yang semakin lama semakin terang dan menyilaukan mata. Pukulan sinar emas akan dilepaskan berbarengan dengan pedang gaib sukma geni. Gali juga sudah bersiap melepaskan serangan pamungkas jarak jauh dengan tombak pawar lurus. Mereka berdua bersiap untuk melancarkan serangan bersama-sama. Mereka berdua menghimpun energi lalu berniat melepaskannya dalam satu serangan kuat yang diarahkan langsung ke arah Ratu siluman ular.
Ratu siluman ular tersenyum sinis kalau melihat kedua musuh yang ada di hadapannya ini sedang bersiap-siap untuk menyerang bersamaan. Dua bocah tolol ini mengira jika mereka bisa mengalahkanku dengan cara menyerang berbarengan. Tongkat sakti di tangan kanannya digenggam erat. Ia bersiap juga untuk mengadu kekuatan. Wasis mengangkat pedang tinggi-tinggi, seolah memberikan aba-aba kepada Gali. Diawali dengan satu bentakan keras, sinar kuning kemasan berbentuk pedang melesat kencang ke arah Ratu Ular, dibarengi dengan sinar merah yang berasal dari tombak pusaka milik Gali. Sang ratu melepaskan serangan tak kalah dahsyat dengan sinar hitam melesat memburu. Tiga serangan dahsyat beradu di udara menciptakan suara dentuman yang terdengar memekakan telinga. Sinar hitam milik Ratu Ular itu menghilang ditelan oleh sinar kuning dan sinar merah. Wasis dan Gali sumringah. Serangan mereka berhasil menghantam musuh dengan telak, membuat tubuh Ratu Siluman Ular bergetar dengan hebat. Ratu Siluman Ular menjerit dengan keras. Ketika dua serangan sakti itu mendarat sempurna, tubuhnya mulai retak, dan dari retakan itu keluar cahaya hitam yang semakin lama semakin terang. Tidak mungkin, kalian tidak mungkin menang, teriaknya dengan penuh kemarahan bercampur rasa kaget. Dia benar-benar tidak menyangka jika kekuatan dua pemuda bau kencur yang ada di hadapannya ini bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Tetapi perlahan kini tubuhnya mulai hancur dan menjadi serpihan kecil, lalu terbang di bawah angin. Saat tubuh Ratu Siluman Ular benar-benar sudah hancur, seluruh istana mulai runtuh. Batu-batu besar berjatuhan dari langit-langit, patung-patung ular itu meledak menjadi debu. Kerajaan gaib itu benar-benar musnah berantakan, dan di tengah kehancuran itu, Wasis dan Gali melihat Sukma Cecep muncul melayang pelan di udara. Kita berhasil, kata Wasis dengan suara lega. Ayo, kita segera bawa pulang nih. Mereka berdua pun segera kembali ke dunia nyata, membuka mata dengan nafas terengah-engah. Tubuh Cecep yang semula tak bergerak kini perlahan bergerak kembali. Matanya terbuka dan tampak linglung. Kok Cecep ada di sini? Ujar Cecep kebingungan ketika ia baru tersadar dari pingsan. Saya ada di sini. Nyebelin banget kamu itu loh. Malam-malam bikin susah orang aja. Sungut Gali kesal. Memangnya saya kenapa, Kang Gali? Tanya Cecep lagi. Kamu itu tadi kesambet. Kesambet setan ular. Ularnya itu cewek. Makanya kamu itu kalau malam-malam jangan suka ngelamun jorok di dalam kamar. Gali balik bertanya. Sis, besok-besok diajarin sih, biar nggak nyusahin kita mulu, sambung Gali. Wasis pun hanya tersenyum melihat wajah Cecep yang masih planga-plongo. Di balik kehancuran istana Ratu Siluman Ular, ada yang terlewatkan oleh Wasis dan Gali. Ya, mereka tidak menyadari bahwa serpihan-serpihan tubuh Ratu Siluman Ular itu tidaklah benar-benar hancur, melainkan perlahan menyatu kembali di suatu tempat yang tersembunyi. Di balik bayang-bayang reruntuhan istana muncul sosok pria muda berbadan tegap, rambutnya gondrong terurai, mengenakan pakaian serba hitam dengan tatapan penuh keyakinan. Ya, dialah Satrio, manusia yang telah lama merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar menguasai satu kerajaan gaib. Satrio ingin mengumpulkan kekuatan dari para penguasa gaib yang paling ditakuti untuk kemudian menjadi bagian dari kekuasaannya. Satrio berdiri diam di antara puing-puing yang berserakan, memperhatikan sisa-sisa dari kekuatan Ratu Siluman Ular yang masih tersisa di udara. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan benda kecil dari dalam sakunya, sebuah batu hitam berbentuk lonjong yang berkilau redup. Dia memusatkan pandangannya ke arah batu itu, lalu mengangkat tangan kanannya ke arah serpihan-serpihan Ratu Siluman Ular yang masih tersisa. Dalam hitungan detik, serpihan-serpihan itu tertarik ke dalam batu hitam yang ada di tangannya, mengalir seperti asap yang seolah dihisap oleh kekuatan besar yang tidak terlihat.
cahaya di dalam batu itu semakin terang. Serpian-serpian itu mulai membentuk sosok Ratu Siluman Ular yang utuh kembali. Dia muncul di hadapan Satrio dengan tubuh yang lemah, mata kuningnya masih memancarkan aura kebencian dan rasa ingin membalas dendam. Meski baru saja dihancurkan oleh Wasis dan Gale, Ratu Siluman Ular ini belum sepenuhnya kalah. "Siapa kamu?" Ratu Siluman Ular bertanya. Suaranya terdengar serak dan penuh dengan kecurigaan. Satrio hanya tersenyum tipis. "Aku adalah orang yang akan membuatmu lebih kuat daripada sebelumnya." Mereka berpikir kalau mereka telah berhasil menghancurkanmu, tapi Aku ada di sini untuk menyelamatkanmu demi untuk sebuah rencana besar. Ratu Siluman Ular memandangnya dengan tatapan menyelidik. Meskipun keadaannya lemah, dia masih bisa merasakan kekuatan yang luar biasa yang memancar dari pemuda yang ada di hadapannya. "Mengapa kamu membantuku? Apa yang kamu inginkan sebenarnya?" Satrio menatap sang ratu dengan mata yang penuh ambisi. "Aku tidak hanya menginginkanmu, Ratu. Aku ingin seluruh penguasa alam gaib tunduk di bawah kekuasaanku. Kamu hanyalah sebuah awal kecil dari segala rencana besar ini." Ratu Siluman Ular segera menyadari bahwa Satrio bukanlah manusia biasa. Ada kekuatan yang tersembunyi di balik sosoknya yang tenang itu. Saat ini, Satrio adalah kesempatan terbaiknya untuk bisa bertahan hidup dan mungkin akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. "Baiklah," kata Ratu dengan nada lebih tenang. "Jika memang kamu bisa menjanjikan kekuatan yang lebih besar untukku, maka aku akan mengikutimu. Tapi ingat, aku bukanlah budakmu. Aku hanya bersekutu denganmu. Camkan itu." Satrio tersenyum licik. "Sepakat. Kita sepakat, Ratu. Dan mulai sekarang, kau adalah bagian dari kekuatan besar yang akan aku bangun." Satrio kemudian menyentuh batu hitamnya sekali lagi dan sosok Ratu Siluman Ular itu menghilang terserap ke dalam batu tersebut, tersembunyi untuk sementara waktu. Dengan langkah tenang, Satrio beranjak dari tempat itu, meninggalkan reruntuhan istana yang sudah porak-poranda di belakangnya. Di berjalan, menyusuri lorong-lorong gelap alam gaib menuju tempat yang lebih aman untuk menyusun rencana berikutnya. Wasis dan Gale yang baru saja kembali ke dunia nyata tidak mengetahui bahwa ancaman besar masih terus mengintai mereka. Mereka sudah merasa lega setelah berhasil menyelamatkan Sukma Cecep dan juga menghancurkan kerajaan gaib Ratu Siluman Ular. Dan Wasis berjanji akan membimbing Cecep agar mereka bertiga nantinya bisa berpetualang bersama-sama, karena akan sangat berbahaya jika Cecep belum bisa apa-apa tapi dia terus berada di samping Wasis dan Gali. Dan Satrio dengan kekuatan barunya, dia tidak hanya ingin menguasai Ratu Siluman Ular, tetapi Satrio juga ingin mengumpulkan para penguasa gaib lain yang tersembunyi di berbagai alam demi ambisi besarnya. Beberapa hari kemudian, Satrio berdiri di atas bukit yang menghadap ke lembah yang penuh dengan kabut tebal. Di depannya tampak sebuah gerbang batu besar dengan ukiran-ukiran kuno. Gerbang itu adalah pintu masuk ke kerajaan gaib lain yang kali ini dihuni oleh Siluman Harimau, salah satu penguasa gaib terkuat yang pernah ada. Kekuatan mereka akan menjadi milikku dan tidak akan ada yang bisa menghentikanku, gumam Satrio licik dalam hati. Matanya menatap tajam ke arah gerbang yang mulai terbuka, menawarkan kekuatan yang jauh lebih besar. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Wasis dan Gali selalu menarik untuk disimak teman-teman ya, dan konsisten banget nih Mas Rasa Ksatria ya. Di setiap minggu selalu ada kisah Wasis dan Gali, dan pada kesempatan kali ini ternyata ya kejadian di rumah mertua di rumah Komandan Sugeng kemarin dalam rangka mengobati
mertua Komandan Sugeng berdampak panjang, yang mana Ratu Siluman Ular ini belum terima ya, tidak terima atas perlakuan itu, dan yang jadi sasaran Cecep nih, karena mungkin dilihat Cecep yang paling lemah ya, akhirnya dirasuki dia, terus untuk menghabisi apa namanya Gali dan Wasis, tapi di sini akhirnya Sukma Cecep diambil. Luar biasa sekali bagaimana akhirnya Wasis dan Gali berhasil mengalahkan Ratu Siluman Ular dan berhasil membebaskan Sukma Cecep. Dan di sini kembali lagi nih, setelah hancur ternyata belum hancur banget, Satrio masih datang lagi. Sebesar apa sih kekuatan yang akan dibangun Satrio ini, dan dengan ambisi besarnya, jadi makin penasaran ya buat next episode nih. Keren pakai banget kisahnya. Dan di sini Wasis juga berniat untuk mengajari, emang bener sih ya, Wasis harus ngajarin Cecep, karena Cecep ini berada di circle-nya dia dan makin akan sering ya terkena itu daripada ngerepotin. Apalagi si Gali udah kesel banget nih, dikit-dikit ngerepotin, dikit-dikit ngerepotin ya. Memang harus dilatih juga supaya bisa berpetualang. Wah, ini petualangan gaib mereka bertiga nih, jadi trio Satpam Sakti ini makin ditunggu aja. Mas Rastra Ksatria, terima kasih atas kisah luar biasanya, keren pagi buat asli nih, keren pagi buat kisahnya. Salah satu episode yang saya paling suka nih dari kisah Wasis dan Gali karena full action ya, dan Wasis sama Gali juga makin keren. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para penikmat pecinta horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baik-baiknya saja ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan yang suka dengan kisah barusan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh iya, buat yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya teman-teman, jadi buat kisah Wasis dan Gali ini dan kisah tokoh-tokoh lain dalam channel kami itu selalu kami buatkan playlist teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung bingung, bisa ngeliat dari episode awalnya untuk kisah Wasis dan Gali ada di playlist gitu ya. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati nantinya oleh teman-temannya yang lain. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.